Sebelumnya, sambutlah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya baik Bapak Ibu dan saudara Dhamma sekalian, di mana pada kesempatan sore hari ini Anda menyempatkan waktunya, meluangkan waktu untuk ikut serta dalam puja bakti sore, yang dimana jatuh ya hari Minggu, puja bakti Minggu sore. Ya atas dasar keyakinan yang dimiliki, sehingga pada kesempatan hari ini Anda hadir di sini untuk bersama-sama yang melakukan perbuatan kebajikan. Dan di mana ya, Anda sudah ikut serta di dalam pengucaran pariwacana, baik sutta maupun gatha, yang dimana merupakan ajaran dari Guru Agung Sang Buddha Gautama yang diajarkan kepada para makhluk, ya, baik kepada para dewa maupun kepada manusia. Selain itu juga pada kesempatan ini Anda sekalian sudah memperbaharui sila, ikut serta di dalam mengembangkan batin, meditasi, dan juga Anda ikut serta di dalam mendengarkan Dhamma Desana. Nah, ini adalah merupakan kebajikan yang kita suatu saat akan memetik hasil dari perbuatan tersebut. Ya Bapak Ibu dan saudara Dhamma sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya mengambil sebuah tema, tema ceramah atau topik, yaitu Dasapunya Kiryawatu. Ya pasti ya Bapak Ibu sudah mengerti, sudah mengetahui ya apa saja yang terdapat di dalam Dasapunya Kiryawatu tersebut. Nah, Dasapunya Kiryawatu ini artinya adalah 10 landasan untuk melakukan kebajikan. Ya Bapak Ibu dan saudara Dhamma sekalian, pada dasarnya semua keberhasilan memerlukan latihan dan kebiasaan. Tidak ada orang yang berhasil begitu saja tanpa melalui proses latihan secara bertahap. Begitu juga dalam ajaran Guru Agung Sang Buddha Gautama, untuk dapat benar-benar memahami Dhamma, ya diperlukan latihan secara terus-menerus. Memahami Dhamma tidak bisa dicapai secara instan. Guru Agung Sang Buddha Gautama sendiri melatih diri sampai beribu-ribu kehidupan untuk dapat menjadi seorang Buddha. Latihan yang terus-menerus inilah yang menjadikan seseorang terlatih dan terbiasa. Orang berhasil karena terlatih, dan orang bisa karena terbiasa. Untuk menjadi baik, ya seseorang harus berbuat baik. Bagi mereka yang terbiasa berbuat buruk, berbuat baik sangatlah sulit. Ya. Namun bagi mereka yang terbiasa berbuat baik tidaklah sulit. Belajar dan mempraktikkan Dhamma, ajaran Guru Agung Sang Buddha Gautama juga begitu. Praktik Dhamma akan terasa mudah bagi mereka yang sudah terbiasa. Sementara praktik Dhamma akan terasa sulit bagi mereka yang belum terbiasa. Maka dari itu, Guru Agung Sang Buddha Gautama
menganjurkan kepada umatnya untuk melatih diri dalam kebaikan atau membiasakan diri untuk senantiasa melakukan perbuatan kebajikan. Perbuatan baik yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan baik inilah yang menjadikan seseorang menjadi orang baik. Ya, pada intinya, baik buruknya seseorang dapat dilihat dari kebiasaannya. Bagi mereka yang terbiasa berbuat baik, ya disebut dengan orang baik. Ya, sementara mereka yang terbiasa berbuat buruk, ya disebut dengan orang jahat. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam Dhammapada Papawaga Sair 118, Guru Agung Sang Buddha Gautama bersabda bahwa apabila seseorang berbuat baik, hendaknya ia mengulangi perbuatannya itu dan bersuka cita dengan perbuatannya itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk kebajikan. Punya cek puriso kaira, kairanang punak punang, tamhit candang kairatha, sukho punyasa ucayo. Kata punak punang atau mengulangi adalah syarat untuk menjadikan seseorang terbiasa di dalam kebajikan. Selain itu juga, seseorang harus menyukai candang kairatha, perbuatan baik, agar ia mau mengulangi lagi dan lagi. Ya, ketika seseorang gemar berbuat baik, maka sesungguhnya ia sedang memupuk kebajikan yang akan membuatnya memperoleh kebahagiaan, ya, baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan selanjutnya. Nah, sebaliknya, bagi mereka yang terbiasa berbuat buruk, ya, berbuat baik sangatlah berat dan merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagi mereka yang suka marah-marah, ya, rata-rata sangat sulit untuk mengendalikan diri supaya tidak marah atau bersabar dengan kondisi yang ada. Mereka yang suka mabuk-mabukan juga, ya, rata-rata sangat sulit untuk dapat berhenti. Hal ini disebabkan karena kebiasaan. Nah, kebiasaan buruk inilah yang menjadikan seseorang sulit meninggalkan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ya, bagi yang mereka yang terbiasa berbuat baik, ya tentu akan melakukan kebajikan. Ya, ketika seseorang sudah merasakan manfaat dari perbuatan baik, ia menjadi bahagia dan ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Ia akan menolak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, bukan karena takut atau iming-iming. Orang yang terbiasa berbuat baik akan melakukan kebaikan atas dorongan kehendak masing-masing. Nah, pikirannya ya dipenuhi oleh hal-hal yang positif, sehingga apapun yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sebagai manusia biasa bukanlah manusia yang sempurna, yang tidak pernah melakukan kesalahan dan kejahatan. Namun seharusnya
Kejahatan tidak boleh dilakukan sebagai kebiasaan dengan dasar menyenangi. Dhamma adalah latihan. Dhamma melatih diri kita untuk selalu melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya memang itu tidak bisa merubah secara instan. Tetapi kalau dilakukan secara terus-menerus, merubah kebiasaan buruk menjadi baik, itu adalah hal yang mungkin. Seorang yang jahat sekalipun masih bisa diarahkan untuk meninggalkan kejahatannya secara bertahap, ya, selagi ada usaha dan ada kemauan. Ya, contohnya saja, ya, Anggulimala, seseorang pembunuh yang sangat kondang, berbalik arah, melangkah di jalan Dhamma, menjadi seorang biku, bahkan mencapai tingkat kesucian, ya, setelah mendengarkan Dhamma dari Guru Agung Sang Buddha Gautama. Raja Asoka, ya, raja yang kejam, menjadi raja yang baik, ya, setelah bertemu dan mendengarkan Dhamma dari Guru Agung Sang Buddha Gautama. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama yang terdapat, ya, di dalam Dhammapada Papawaga Sair 117, ya. Apabila seseorang berbuat jahat, hendaknya ia tidak mengulangi perbuatannya itu, dan jangan merasa senang dengan perbuatan itu. Sungguh menyakitkan akibat dari memupuk kejahatan, ya. Papance puriso kaira, nanang kaira punak-punang, natamhit candang kairata, dukho papasa ucayo. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara Dhamma sekalian, dalam kehidupan masyarakat saat ini, ya, kita sering menemui orang-orang yang berlatih untuk menjadi orang baik. Hal ini dapat kita jumpai ketika seseorang berbuat baik, mengabadikan dengan memoto, lalu dibagikan lewat media sosial. Ya, walaupun ya di sisi lain ada orang yang menilai bahwa perbuatan baik yang dilakukan itu dipamerkan, ya, meskipun ada yang demikian, tetapi ia sudah menunjukkan bentuk dari perbuatan baik yang bertujuan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu berbuat kebajikan. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama yang terdapat di dalam terjemahan Anguttara Nikaya kelompok 4, ya, yaitu terdapat orang yang hidup untuk kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan orang lain. Artinya, selain melatih diri sendiri di dalam kebajikan, juga mengajak orang lain melakukan perbuatan kebaikan. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara Dhamma sekalian, ya, seseorang yang melakukan perbuatan baik masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda, ya, pengharapan yang berbeda-beda. Ada yang berbuat baik supaya terlihat, ada yang berbuat baik supaya usahanya lancar, ada yang berbuat baik supaya ekonominya meningkat, ada yang berbuat baik supaya jabatannya meningkat, ada yang berbuat baik supaya keluarganya harmonis, bahagia, damai, sejahtera, ya, tentram.
dan ada yang berbuat baik supaya pengharapan-pengharapan luhurnya dapat tercapai. Nah, ini adalah tujuan, ya, beberapa tujuan dari seseorang yang melakukan perbuatan kebajikan. Tujuan perbuatan baik yang paling tinggi adalah supaya kita menjadi orang baik. Berbuat baik sangat baik dan bermanfaat bagi siapapun yang terlibat, baik si pelaku maupun si penerima itu sendiri. Ya, dengan kita melakukan perbuatan baik, berarti kita sudah mempraktikkan salah satu ajaran dari Guru Agung Sang Buddha Gautama. Oleh karena itu, teruslah ya melakukan kebajikan. Guru Agung Sang Buddha Gautama menganjurkan kepada kita semua, ya, begitu penting melakukan kebajikan dalam bentuk apapun. Karena sesungguhnya perbuatan baik adalah sumber dari segala kebahagiaan. Ya, dalam Dhamma ajaran Guru Agung Sang Buddha Gautama, kita telah ditunjukkan secara jelas dan sistematis dalam kebaikan. Banyak macam cara yang bisa kita gunakan yang telah ditunjukkan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama untuk melakukan kebajikan yang dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah Guru Agung Sang Buddha Gautama yang menjelaskan 10 macam cara untuk melakukan kebaikan yang akan membuahkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Hal ini yang disebut dengan Dasa Punya Kiryawatu. Dasa Punya Kiryawatu terdiri dari 4 kata: dasa, punya, kirya, dan watu. Dasa artinya adalah 10. Punya, baik, rajin, bermanfaat, berguna. Kirya, melakukan. Dan watu, dasar, hal atau cara. Jadi arti keseluruhan dari Dasa Punya Kiryawatu adalah 10 landasan untuk melakukan kebajikan atau jasa kebajikan. Ya, ajaran ini ya sangat penting ya bagi kita umat Buddha untuk mempraktekkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Dasa Punya Kiryawatu terdiri dari, ada yang tahu yang pertama apa? Dana. Ya, betul, dana. Ya, dana beramal, memberi, membantu, menolong makhluk lain tanpa mengharapkan balasan dari mereka yang telah menerima dana kita. Ya, berhubungan dengan hal ini membahas bagaimana ya, cara-cara seseorang praktik secara bijak dan bajik di dalam berdana. Guru Agung Sang Buddha Gautama menjelaskan ya, terdapat di dalam terjemahan Anuttara Nikaya kelompok 5 terdapat 5 cara berdana yang baik. Yang pertama yaitu berdana dengan keyakinan, berdana penuh hormat, berdana tepat waktu, berdana dengan kemurahan hati, dan berdana tidak mencelakai. Nah, ini adalah 5 cara berdana yang baik yang bisa kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara sedama sekalian, ketika kita berdana, ya, Bapak Ibu berdana
yang dilandasi dengan pengetahuan dan pandangan benar tentu akan memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Ya baik itu ya dalam bentuk dana makanan maupun dana-dana yang lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama yang terdapat di dalam terjemahan Anguttara Nikaya kelompok 4. Ada 4 manfaat yang diperoleh ya, ketika kita ya sering mempraktikkan dana tersebut. Yang pertama disebut dengan Ayung Detik, umur panjang. Wanang Detik, wajah yang cantik atau tampan. Sukhang Detik, kebahagiaan. Dan Balang Detik, kekuatan. Nah itu adalah 4 manfaat yang kita peroleh, yang kita dapatkan ketika kita mempraktekkan berdana ya, dengan pengertian benar ya, yang dilandasi dengan pengetahuan. Ini adalah kebajikan yang pertama. Kebajikan yang kedua, sila ya, kemoralan, merupakan ya, pengendalian ucapan dan tingkah laku ya. Kemoralan yang paling dasar adalah menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan bohong, menghindari mabuk-mabukan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya pada hari-hari tertentu atau hari-hari besar dalam agama Buddha, ya baik ya biasanya pada hari Uposatha, baik itu Uposatha bulan gelap maupun Uposatha bulan terang, ya umat Buddha ya, dianjurkan untuk mempraktekkan atasila, 8 sila atau dasasila, 10 sila ya, secara penuh, 1 hari penuh ketika Uposatha bulan gelap maupun Uposatha bulan terang. Tetapi alangkah baiknya ya apabila Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mempraktekkan atasila atau dasasila di dalam kehidupan sehari-hari ya, tentu itu juga sangat baik sekali. Ya di dalam Mahaparinibbana Sutta, 3 Nikaya, Sutta Pitaka, Sang Buddha menjelaskan ada 5 manfaat yang diperoleh bagi siapapun yang menjalankan sila secara sempurna di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama disebut dengan kemudahan mendapatkan harta yang melimpah melalui usaha yang giat. Silena Bhoga Sampada. Reputasi, nama baiknya tersebar luas, termasyhur di dunia hingga surga. Yang ketiga, tiada rasa canggung, penuh percaya diri jika bertemu dan bergaul dengan para bijaksana. Kemanapun ia pergi, orang lain menghormatinya. Yang keempat, meninggal dengan pikiran tenang. Ya secara otomatis, karena moralnya baik, maka ia dapat terlahir di alam yang lebih baik atau alam surga. Silena Sugating Yanti. Ya karena moral itu, ia mampu mencapai padamnya kilesa, lenyapnya keserakahan, kebencian dan kebodohan batin, sehingga kesempurnaan nibbana dapat terrealisasi di sini dan kini. Ya. Silena Nibbutting Yanti. Nah ini adalah kebajikan yang kedua. Dan yang ketiga yaitu bawana, mengembangkan batin. Upaya untuk membersihkan pengotor-pengotor batin dan mengembangkan sikap sadar setiap saat. Nah hal ini juga ya pasti sudah sering ya, dipraktekkan
oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama sekalian. Nah, kita semua pasti pernah mempraktikkan bawana atau meditasi, karena ini adalah merupakan ajaran yang sangat penting yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita memiliki pengetahuan tentang meditasi, hendaknya dibarengi dengan prakteknya sehingga sejalan. Dan yang keempat yaitu apacaya. Ya, apacaya ya di sini adalah menghormati orang yang lebih tinggi dari kita. Ya. Dari segi usia, seperti guru, ibu, dan ayah. Dari segi moralitas, dari segi integritas, dan dari segi kebijaksanaan. Orang yang memiliki sikap rendah hati atau penuh hormat ya dapat terlahir di keluarga yang luhur. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Mangkala Sutta, ya pujajak pujaniana etang manggala mutama. Menghormat yang patut dihormati itulah berkah utama. Nah, dan yang kelima yaitu weyawaca, melayani, membantu, menolong, melakukan perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, contohnya ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mengadakan baksos, ya, Anda mengumpulkan dana, setelah mendapatkan dana yang mencari minyak, beras, mie, dan lain sebagainya, dan itu dibagikan kepada orang lain. Ya, berbuat baik kepada orang lain. Dan yang keenam, patidana. Ya, patidana yang merupakan salah satu ya, kewajiban kita sebagai umat Buddha untuk membagi jasa kebajikan kepada para makhluk yang terlahir di alam menderita, yang ada hubungan karma dengan kita. Hal ini ya pasti sudah sering ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam Sigalowada Sutta, Tiga Nikaya, terdapat 5 kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Ya, salah satunya adalah melakukan pelimpahan jasa setelah orang tuanya meninggal dunia. Dan yang ke-7, patanumodana. Ya, patanumodana ya, ikut bergembira atas kebajikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain ya, anumodana ya, ikut bergembira, ikut bersenang. Dan yang ke-8, dhammasawana, mendengarkan dhamma. Yang mendengarkan dhamma merupakan kebajikan. Ya, oleh karena itu ya, ketika kita mendengarkan dhamma, hendaknya kita mendengarkan dengan penuh hormat, dengan penuh perhatian. Ya, ketika ya seseorang mendengar dengan penuh hormat, dengan penuh perhatian, ya tentu akan memberikan manfaat, akan memberikan keuntungan bagi diri kita sendiri. Dan pengetahuan ini juga bisa kita bagikan kepada teman-teman kita, mungkin orang lain mungkin. Ya, seperti di dalam Dhammasawana Sutta Kimilawaga Anuttara Nikaya kelompok 5, terdapat 5 manfaat ya, apabila ya kita sering mendengarkan dhamma, sering membahas dhamma di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama disebut dengan asutang sunati, dapat mendengarkan dhamma yang belum pernah didengar sebelumnya. Yang kedua, sutang pariyodapeti, setelah mendengarkan dhamma ada yang belum jelas, dengan mendengarkan kembali akan menjadi lebih jelas. Ya, secara singkatnya itu memperjelas kembali. Dan yang ketiga, kangkam witarati, menghilangkan keraguan-raguan. Dan yang
keempat, diting ujung karotid, meluruskan pandangan. Dan yang kelima, cipta masa pasedatik, menjernihkan batin. Nah, ini adalah 5 manfaat yang kita dapatkan ketika kita sering mendengar dhamma, membahas dhamma di dalam kehidupan ini. Dan yang ke-9 adalah dhamma desana. Dhamma desana berarti kita membabarkan dhamma yang merupakan ajaran dari Guru Agung Sang Buddha Gautama, yang dimana kita mengetahui bahwa kita mengambil referensi baik dari Sutta, Winaya maupun Abhidhamma. Kita mengenal ada 84.000 dhamma yang perlu kita pelajari. Dan yang ke-10 yaitu ditik kama, meluruskan pandangan hidup. Ketika kita memiliki pandangan salah, misalnya menganggap bahwa tubuh ini kekal selamanya, kita akan sulit praktik dhamma dengan baik. Maka kita perlu meluruskan pandangan kita yang keliru tersebut, walaupun memang sulit. Namun dengan sering mendengarkan dhamma dan mempraktekkan dhamma yang murni adalah merupakan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk meluruskan pandangan kita yang keliru tersebut, sehingga muncul pengertian benar sesuai dengan dhamma. Ketika kita terbebas dari pandangan keliru atau pandangan salah, maka dalam hal ini kita sudah memiliki pandangan hidup yang benar. Dengan dimilikinya pandangan hidup yang benar, kita mampu melihat segala sesuatu atas dasar apa adanya. Dan di saat memutuskan sesuatu yang perihal, tanpa lagi diboncengi oleh unsur kemelekatan. Dalam hal ini, kebijaksanaan kita sudah mulai meningkat. Hidup kita pun semakin bersemangat. Dan kita tidak pernah terpengaruh oleh hasutan maupun gosipan. Karena kita sudah memiliki pandangan yang benar, pandangan sesuai dengan ajaran Guru Agung Sang Buddha Gautama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Dhamma sekalian, inilah 10 macam atau cara yang baik apabila dipraktekkan di dalam kehidupan akan membawa banyak manfaat. Sungguh amat luar biasa manfaatnya apabila kita mempraktekkan keseluruhan dari perbuatan baik tersebut. Maka hendaknya mulai dari sekarang kita memunculkan semangat hidup yang baru, karena kita begitu beruntung masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan kebajikan yang merupakan ajaran dari Guru Agung Sang Buddha Gautama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Dhamma sekalian, jangan pernah berpikir bahwa kebajikan yang kecil tidak mendatangkan pahala. Saya hanya mau melakukan kebajikan yang besar. Kebajikan kecil mana ada pahalanya? Jika kita berpikir seperti ini, berpikir bahwa hanya kebajikan yang besar yang mendatangkan pahala, maka kita akan banyak yang menciptakan kesempatan berkah yang kita sia-siakan. Jadi, kebajikan yang kecil pun perlu dilakukan. Dan sebagai penutup, kalau sudah sebagai penutup, bentar lagi akan selesai. Dan sebagai penutup, saya akan bercerita sedikit yang terjadi di dalam kehidupan Guru Agung Sang Buddha Gautama. Pada kehidupan
kehidupan Guru Agung Sambuddha Gotama ya, terdapat seorang kakek yang sangat tua karena sudah berusia 80 tahun. Di sini udah ada yang 80 tahun? Ada. Oh iya. Ya jadi ya kakek ini sudah berusia 80 tahun. Dan bisa dikatakan ya beliau ya hidup seorang diri dan bisa dikatakan ya miskin ya, ekonomi rendah karena beliau hanya memiliki segenggam beras. Kalau segenggam beras dimasak itu jadi berapa piring? Ya, pasti satu piring ya cukup ya, satu piring cukup. Dan atas dasar keyakinan ya kepada Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, beliau memiliki ya niat ya untuk mempersembahkan nasi saja karena lauk tidak ada. Nah, akhirnya si kakek ini yang sudah berusia 80 tahun pagi-pagi bangun dan menanak nasi tersebut, memasak nasi tersebut. Ya seperti yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu mau berdana makanan di pagi hari, pasti bangunnya kan jam 4, jam 5 kan, memasak supaya jam 6 mungkin sudah berangkat dari rumah dan sampai di wihara ya setengah 7 dan mempersembahkan dana makanan tersebut. Nah hal itu pun juga dilakukan si kakek tersebut. Nah, akhirnya setelah menanak nasi, si kakek ini datang ke depan pagar pintu ya. Biasanya kalau di negara Buddhis para bantenya menghampiri ya, para bantenya menghampiri kediaman tempat rumah tangga yang mau berdana. Tetapi kalau di Indonesia umatnya yang datang ke wihara. Dan pada kesempatan itu lewatlah Bante Sariputta, yang dimana Bante Sariputta baru saja mencapai tingkat kesucian arahat. Dan akhirnya si kakek ini hanya mempersembahkan dana berupa nasi kepada Bante Sariputta. Tapi dilandasi sebelum berdana ia sudah senang. Sesaat berdana dan sesudah berdana dia pun merasa senang. Dan akhirnya mempersembahkan kebajikan dan penuh dengan kebahagiaan. Dan akhirnya pada malam hari ya singkat cerita, pada malam hari si kakek tua ini tidak bisa tidur karena muncul kebahagiaan di dalam batin beliau. Ya, muncul kebahagiaan karena sudah melakukan kebajikan. Dan pada keesokan harinya, si kakek ini datang ke wihara Cetawana, bertemu dengan Sang Buddha dan para siswa Sang Buddha. Si kakek ini ke sana ke wihara tidak hanya main-main atau melakukan hal-hal yang tidak, tetapi tiba di wihara memohon untuk ditabis menjadi seorang biku. Ya, tetapi para bante yang lain, ya kalau menabis usia sudah 80 tahun, ya takutnya menjadi beban ya, dan katalis seperti itu. Ya tetapi Guru Agung Sang Buddha ya, yang bijaksana mengatakan, para bante, dari kalian siapa yang pernah menerima dana makanan dari si kakek tersebut? Lalu Bante Sariputta mengacungkan tangan, saya Bante. Ya, karena ditugaskan oleh Sang Buddha, jadi Bante Sariputta tidak bisa menolak. Akhirnya Bante Sariputta menhabis kakek tersebut dengan tiksarana, ya, 3 perlindungan. Kalau Sang Buddha menhabiskan para siswanya hanya dengan kalimat yang sangat sederhana. Ehi biku upasampada. Ya, datanglah wahai para biku, Dhamma telah sempurna dibabarkan atau diajarkan. Nah, tetapi sekarang kita harus mengikuti proses penabisan ya, banyak yang harus kita lewati. Ya, setelah ditabis menjadi seorang biku, ya si kakek ini ya tekun bersamadhi, tekun mempraktikkan sila, ya, menghabiskan usia tuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik,
mengembangkan batin. Sehingga beliau dikisahkan mencapai usia 160 tahun. Jadi berapa bertambah? 80 tahun. Nah, ya, jadi ini sebagai inspirasi ya bagi kita untuk melakukan perbaikan kebajikan ya, sampai 160 tahun. Ya mungkin kita tidak sampai 160 tahun ya, mungkin 80 sudah lewat ya. Ya oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya dengan berdana ya segenggam nasi yang dilandasi dengan keyakinan, dengan pengetahuan, dengan pandangan yang benar, sehingga si kakek tersebut ya bisa ya, melatih diri hingga mencapai usia 160 tahun, dan ini bisa kita jadikan sebagai inspirasi buat kita sehingga kita selalu melakukan kebajikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya semoga dengan kebajikan yang Bapak Ibu upasaka upasika lakukan mengkondisikan kesehatan, usia panjang, rezeki yang berlimpah, dan tercapai pengharapan-pengharapan luhurnya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.